saya naik di komalnya Nandar karena saya penasaran. Dia suruh buka ayat yang dimana ayat itu menurut dia Yesus itu berpoligami dan punya istri 3. Dan saya cari ayat yang dia bilang itu tidak ada. Tapi dia suruh kita mencari dongeng yang dia sekarang sendiri. Karena saya cari, bahkan saya penasaran buka komal, semua pada bilang nggak ada, mana ada. Dan saya juga semalam nonton film Yesus itu justru dia banyak pergi ini ya sama murid-muridnya. Nah, makanya aku pikir dari kalau umpamanya di pikiran saya itu kan dari mana Yesus bisa sempat punya istri 3, sedangkan dia mencari orang yang berdosa dan diselamatkan sama dia. Seperti itu, ya, Kak. Jadi begini, saya kasih tahu ya latar belakangnya Nandar. Jadi Nandar ini dia itu ada sedikit mengalami disorder. Jadi yang seharusnya ininya di sini agak miring ke sini sedikit. Nah, kenapa dia begitu? Gini. Makanya teman-teman saya bilang dampak dari kedatangan Zakir Naik itu sangat besar bagi kaum muslimin wal muslimat. Nah, Nandar ini salah satu korban dari Zakir Naik. Di mana Zakir Naik itu mengatakan hal-hal yang tidak ada dalam Bible. Dan dia percaya itu. Nah, sekarang saya kasih tahu, ada yang disebut dengan penyakit mental namanya mitomania. Tahu, Bu, mitomania? Kak Nara, tahu mitomania? Nah, mitomania ini, penyakit mitomania itu adalah penyakit di mana seseorang itu berbohong, tetapi dia mengira bahwa kebohongan yang dikarang itu adalah kebenaran. Kan parah kan? Biasanya kalau kita bohong kan kita tahu kalau itu bohong. Iya. Nah, tapi ada satu jenis penyakit namanya mitomania. Dia berbohong, tetapi karena dia mengalami gangguan mental, dia mengira bahwa kebohongan yang dia utarakan itu adalah kebenaran. Dan si Nandar mengalami penyakit mitomania itu. Nah, di mana contoh-contohnya? Dia mengatakan bahwa di dalam Bible, Yesus poligami, punya istri 3 katanya. Itu salah satu jenis mitomania yang dialami Nandar. Nah, banyak teman-teman muslim mengalami hal yang sama, Bu. Contohnya apa? Mereka mengalami mitomania juga bahwa di dalam Bible Yesus tidak disalibkan, tetapi diserupakan. Banyak hal-hal yang lain. Seperti itu. Terus ini bagaimana ini Kak Edis? Kata Selina, dia udah ke Islam. Saya juga udah ke gereja ini, pergi belajar kemarin. Ya. Pergi maksudnya kemarin hari Minggu ya. Saya coba ke gereja. Pada saat saya di gereja itu, saya masuk gemetar Bang Edis. Saya gemetar terus saya tanya kebetulan saya kan sama mantan suami itu kan kayak saudara. Dia masih Kristen ya. Saya sama dia dulu itu 16 tahun tapi saya tetap di agama saya Muslim. Beliau ya di ini saya diajaklah ke gereja kemarin karena itu permintaan saya. Saya di gereja itu cuma mereka berdiri nyanyi, tangan ditaruh di atas, saya juga berdiri. Loh, kok saya kayak kedinginan gitu. Itu padahal saya cuma lagu aja tapi saya kayak nangis gitu. Nangisnya itu kayak orang terseduh-seduh ya. Itu alami. Dan saya dulu pernah dapat waktu saya kan sakit tuh Mas Edis, saya sakit terus saya ngikut doa pastur. Itu saya berapa hari itu tidak bisa buang air karena memang itu penyakit saya kan penyakit yang kritis ya. Kanker Mas. Itu saya berapa hari tidak bisa buang air. Itu kentut aja itu susah. Buang air itu nggak bisa. Itu ada kurang lebih 1 minggu saya tidak buang air. Pada saat saya didoain, pastor itu berkata,
Yesus ada di belakang kamu, tapi saya masih tidak terlalu kepikiran ke sana. Pada saat saya didoain dari situ, saya tuh tiba-tiba langsung aku hentikan, Pastor, saya boleh izin buang air nggak? Karena berapa hari ini saya tidak bisa buang air. Itu yang saya alami, tapi Ya, saya masih artinya, pada saat saya ya, makanya di dalam kekristenan itu kita itu percaya dengan yang namanya tanda bahwa kita tidak mempercayai suatu yang ngaku-ngaku. Contoh begini, banyak orang ngaku-ngaku saya Tuhan, saya Tuhan. Banyak orang yang ngaku-ngaku saya Nabi, tetapi mereka tidak punya tanda. Nah, di dalam kekristenan, tandanya bahwa kita tidak mempercayai sesuatu yang dongeng-dongeng adalah mujizat itu. Ada kesembuhan. Ketika Yesus membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang yang tuli, kemudian orang buta melihat, itu adalah sebuah sign, sebuah tanda bahwasanya apa yang dikatakan Yesus itu benar. Begitu. Iya, iya. Kalau dalam Islam, nanti saya mau ngomong nanti dibilang penistaan. Muhammad sendiri tidak punya mujizat di dalam agama Islam itu. Iya, tapi ini aku mau sampaikan sama Bang Edis ya. Bang Edis buka acara seperti ini, aku baru tahu, ya kurang lebih 10 harian lah. Kayak gitu. Saya baru ikutin, terus setelah saya ikutin, kok hati saya kayak, jangan gitu ya. Sorry Mas. Hati saya kayak, kok dengan adanya Bang Edis ngomong, saya kayak pengen taunya tentang Tuhan Yesus gitu, tentang Yesus Ya. gitu kan. Iya, Makanya saya pelajari terus. Iya. Makanya saya pelajari terus. Ternyata bukan cuma saya, Bang Edis yang pengen tahu. Ternyata ada beberapa Muslim yang DM saya, dia bilang, saya sebenarnya Bu, setelah saya dengar Bang Edis bicara, itu saya dia juga ninggalin hijabnya, terus dia itu pengen masuk Kristen, tapi di sekelilingnya itu banyak Muslim, termasuk saudaranya, orang tuanya, jadi dia tidak berani, makanya jalan satu-satunya dia lepas hijab. Banyak Bu. Jadi yang DM saya juga banyak, Bang, saya Muslim. Semenjak nonton channel Abang, saya jadi penasaran begini-begini. Bagaimana caranya Bang supaya saya jadi orang Kristen? Banyak sekali. Nah, inilah tugas gereja supaya gereja mengambil tindakan terhadap orang-orang seperti ini, seperti itu. Dengan mengajarkan pengajaran yang benar, pengajaran yang sehat, Alkitabiah, ya kan? Diajari supaya menjadi manusia baru. Kalau dahulu sibuk dengan ritualisme, pakai ini namanya fisik-fisik, sekarang sibuk mendandani kerohanian, bukan jasmania, begitu. Karena kalau saya lihat Bu, di dalam agama Islam, yang penting jilbab-jilbaban, masuk surga. Nah, tapi kalau di dalam Kristen, itu nggak seperti itu Bu. Di dalam Kristen, itu bicara bagaimana menjadi manusia baru, bukan penampilan baru.